Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, selaku moderator dari kelompok 2. Di sini saya akan memperkenalkan pemateri dari kelompok 2 tentang pengertian dan macam-macam serta ciri-ciri dari gaya belajar. Pemateri pertama yaitu Nur Azizah, pemateri kedua Ahmad Mubarak, pemateri ketiga Rima Nurjana, pemateri keempat Fatimah Zahra, pemateri kelima Linda Wahyuni, pemateri keenam Dea Mariana, pemateri ketujuh Aulia Rahmayanti, dan pemateri ke-8 Caisha Lutfia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita dengarkan dan cermati apa yang para pemateri paparkan. Belajar adalah suatu proses yang artinya kegiatan belajar terjadi secara dinamis dan terus-menerus yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam diri anak. Perubahan ini maksud dapat berupa pengetahuan atau knowledge atau perilaku behavior. Terima kasih. Macam-macam gaya belajar menurut para ahli. Gaya belajar menurut David Cohn. Tanpa disadari dan direncanakan sebelumnya, setiap anak memiliki cara belajar sendiri. Mencoba mengenali gaya belajar anak, dan tentunya setelah guru mengenali gaya belajarnya sendiri, akan membuat proses belajar mengajar jauh lebih efektif. David Cohn mengemukakan adanya 4 kutub A sampai D. Kecenderungan seseorang dalam proses belajar, kutub-kutub tersebut antaranya kutub perasaan atau feeling, ya. Anak belajar melalui perasaan dengan mengenakan segi-segi pengalaman konkret, lebih mementingkan relasi dengan sesama dan sensitivitas terhadap perasaan orang lain. Dalam proses belajar, anak cenderung lebih terbuka dan lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan dan dihadapinya. Yang kedua yaitu ada pemikiran, thinking. Nah, anak belajar melalui pemikiran dan lebih fokus pada analisis logis dari ide-ide, perencanaan sistematis, dan pemahaman intelektual dari situasi atau perkara yang dihadapi dalam proses belajar. Anak akan mengandalkan perencanaan sistematis secara mengembangkan teori, ide, menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ketiga, yaitu ada pengamatan, watching. Anak belajar melalui pengamatan, penekanannya mengamati sebelum menilai, menyimak sesuatu perkara dari berbagai perspektif dan selalu menyimak makna dari hal-hal yang diamati. Dalam proses belajar, anak akan menggunakan pikirannya dan perasaannya untuk membentuk opini dan pendapat. Rima Nurjana, pemateri ketiga, ingin menerangkan mengenai gaya belajar menurut Bobby DeForter. Yang pertama itu ada gaya belajar visual. Gaya belajar visual ialah gaya belajar dengan cara melihat. Nah, di sini anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti mata pelajaran. Mereka berpikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual seperti diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Di dalam kelas, anak visual lebih suka mencatat sampai detail-detailnya untuk mendapatkan informasi. Dan selanjutnya yaitu ada ciri-ciri gaya visual. Yang pertama, bicara agak cepat. Yang kedua, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi. Yang ketiga, tidak mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Dan yang kelima yaitu lebih suka membaca daripada dibacakan. Selanjutnya ada strategi mempermudah proses belajar anak visual. Yang pertama,
materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan video. Yang kedua yaitu gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Terus yang ketiga yaitu ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Yang keempat, gunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Terus yang kelima, ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Yang kedua yaitu gaya belajar auditori atau belajar dengan cara mendengar. Di sini, siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Anak yang punya gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Jadi, anak auditori dapat mencerna makna yang disampaikan melalui ton suara, pitch atau tinggi rendahnya, kecepatan berbicara, dan hal-hal auditori lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri gaya belajar auditori. Yang pertama, saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Terus yang kedua, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang ketiga, senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Keempat, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Dan yang kelima ada lebih pandai mengeja dan keras daripada menuliskannya. Selanjutnya yaitu ada strategi mempermudah proses belajar anak auditori. Yang pertama, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk mengajarkan anak. Keempat, diskusikan ide dengan anak secara verbal. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Selanjutnya saya akan memaparkan materi masih tentang gaya belajar menurut Bobby DePorter. Yang ketiga yaitu kinestetik atau belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik belajar ini melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Siswa yang bergaya belajar ini belajarnya melalui gerak dan sentuhan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar kinestetik. Yang pertama, berbicara perlahan. Yang kedua, menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Yang ketiga yaitu menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca. Yang keempat yaitu merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Yang kelima yaitu menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Yang keenam yaitu menyukai permainan yang menyibukkan. Selanjutnya yaitu strategi mempermudah proses belajar anak kinestetik. Yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungan. Contohnya, ajak dia baca sambil bersepeda, gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Yang ketiga yaitu izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Yang keempat, gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan. Yang kelima yaitu izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Linda Wahyuni. Saya sebagai pemateri kelima. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya belajar menurut Dave Meyer. Nah, yang pertama itu ada belajar somatis. Somatis berasal dari bahasa Yunani yang berarti tubuh soma seperti dalam psikomatis. Jadi, belajar dengan indera, raba, kinestetis, praktis melibatkan fisik dan menggunakan serta menggerakkan tubuh sewaktu belajar. Nah, yang kedua itu ada belajar auditori. Apa itu belajar auditori? Belajar auditori adalah belajar dengan menggunakan pendengaran. Belajar auditori merupakan cara belajar standar bagi semua masyarakat sejak adanya manusia. Nah, telinga terus-menerus menangkap dan menyimpan
auditori, bahkan tanpa disadari seseorang mampu membuat beberapa area penting di dalam otak menjadi aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Mariana dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia kelas 3A. Saya dari kelompok 2 belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang gaya belajar menurut Dave Meller. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang gaya belajar visual. Ketajaman visual itu sudah melekat pada diri manusia. Dikarenakan apa? Dalam otak manusia terdapat beberapa perangkat yang mengolah informasi visual dibandingkan indera yang lain. Kemudian belajar visual ini lebih mudah diterapkan karena kita dapat melihatnya dengan secara langsung dibandingkan dengan pembelajaran yang tidak kita lihat atau tidak visual, non visual. Lebih baik lagi jika dicontohkan dengan hal yang lebih nyata. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gaya belajar intelektual. Intelektual menurut Dave Meller adalah penciptaan makna dalam pikiran, sarana dalam berpikir, serta menyatukan pengalaman. Belajar ini menghubungkan pengalaman mental, kemudian fisik, emosional, dan intuitif. Itulah semua yang digunakan pikiran untuk mengubah pengalaman menjadi pengetahuan, pengetahuan menjadi pemahaman, kemudian pemahaman yang diinginkan menjadi kearifan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oli Ramayanti sebagai pemateri ke-7. Saya akan menjelaskan tentang gaya belajar menurut Depdiknas atau Departemen Pendidikan Nasional. Yang pertama adalah bermain dengan kata. Gaya ini bisa kita mulai dengan mengajak sesama teman yang senang bermain dengan bahasa seperti bercerita dan membaca serta menulis. Yang kedua yaitu bermain dengan pertanyaan. Bagi sebagian orang, belajar makin efektif dan bermanfaat bila itu dilakukan dengan cara bermain dengan pertanyaan. Misalnya, kita memancing rasa ingin tahu dengan berbagai pertanyaan. Setiap kali muncul jawaban, kejar dengan pertanyaan hingga didapatkan hasil yang paling akhir atau kesimpulan. Yang ketiga yaitu bermain dengan gambar. Ada sebagian orang yang lebih suka belajar dengan membuat gambar, merancang, melihat gambar, slide, video, ataupun film. Orang yang memiliki kegemaran ini biasanya memiliki kepekaan tertentu dalam menangkap gambar ataupun warna. Peka dalam membuat perubahan, merangkai, dan membaca kartu. Jika Anda termasuk kelompok ini, tak salah bila Anda mencoba mengikutinya. Gaya belajar yang keempat ada bermain dengan musik. Ada banyak orang yang suka mengingat berbagai informasi dengan cara mengingat intonasi atau melodi musik. Ini yang disebut sebagai ritme hidup. Mereka berusaha mendapatkan informasi terbaru mengenai beragam hal dengan cara mengingat musik atau intonasinya, yang kemudian bisa membuatnya mencari informasi yang berkaitan dengan hal tersebut. Misalnya mendengarkan musik jazz, lalu terbesit di pikiran Anda, bagaimana lagu ini dibuat, siapa yang membuat, dan di mana membuatnya. Kemudian informasi yang mengiringi lagu itu bisa saja tak terbatas cerita tentang musik, tapi juga manusia, teknologi, dan situasi sosial politik pada kurun waktu tertentu. Gaya belajar yang kelima ada bermain dengan gerak. Gerak manusia menyentuh sambil berbicara dan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan gagasan adalah salah satu cara belajar yang menyenangkan. Mereka yang biasanya mudah memahami atau menyerap informasi dengan cara ini adalah kalangan penari, olahragawan, ataupun sebagainya. Jadi,
Jika Anda termasuk kelompok yang aktif, tak salah mencoba cara ini sebagai cara belajar Anda. Gaya belajar yang keenam ada bermain dengan bersosialisasi. Bergabung dan membaur dengan orang lain adalah cara terbaik mendapatkan informasi dan belajar secara cepat. Dengan berkumpul, kita bisa menyerap berbagai informasi terbaru secara cepat dan mudah dipahami. Dan biasanya informasi yang didapat dengan cara ini akan lebih lama terekam dalam ingatan. Gaya belajar menurut Depdiknas yang terakhir adalah bermain dengan kesendirian. Ada sebagian orang yang gemar melakukan segala sesuatunya, termasuk belajar dengan menyepi. Untuk mereka yang seperti ini biasanya suka tempat yang tenang dan ruang yang lebih terjaga privasinya. Jika Anda termasuk orang yang seperti ini, maka memiliki kamar pribadi akan sangat membantu Anda bisa belajar secara. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Pertama, saya sebagai pemateri yang ke-8 akan menjelaskan 5 prinsip dalam belajar. Yang pertama yaitu mengenal bentuk apa yang menarik untuk kita. Jika kita mengetahui betul apa sesungguhnya yang menarik bagi kita, tentu akan lebih mudah mencari ragam informasi yang penting yang akan kita pelajari. Tak ada seorang pun yang mampu memberikan informasi tentang apa yang menarik untuk kita pelajari kecuali kita sendiri. Yang kedua, kenalilah kepribadian diri sendiri. Jika kita tahu betul siapa kita dan apa yang kita inginkan, maka mempelajari sesuatu yang sesuai dengan keinginan dan kepribadian kita menjadi lebih mudah dilakukan. Betul kan? Sebab apapun yang akan kita pelajari dan pahami seringkali menjadi sia-sia jika ternyata tak sesuai dengan kepribadian kita. Kemudian yang ketiga, rekam suara informasi dalam kata. Langkah yang paling mudah untuk memahami, mengingat, dan mempelajari sesuatu adalah dengan kata. Jadi, langkah yang paling mudah dan bijaksana adalah bila kita terbiasa merekam suara atau merekam semua informasi itu dengan cara menulisnya atau kembali dalam bentuk apa saja. Bisa boleh gambar, coretan, dan yang terbaik adalah catatan tertulis buatan tangan sendiri. Kemudian yang keempat, belajar bersama orang lain. Cara termudah untuk belajar sesungguhnya adalah bila kita melakukannya secara bersama-sama. Prinsip belajar ini hampir selalu efektif bagi setiap orang, apapun karakter belajar yang dimilikinya. Selain itu, belajar juga menjadi terasa lebih menyenangkan dan ringan bila dilakukan bersama-sama. Yang kelima, hargai diri sendiri. Belajar memahami dan menyerap informasi akan menjadi lebih terasa bermanfaat bila kita menghargainya. Jadi rencanakan apa yang Anda akan pelajari dan pahami. Setelah itu, cobalah membuat jeda di antara waktu belajar yang akan Anda lakukan. Setelah itu, lihat
seberapa besar tingkat keberhasilan Anda dalam mempelajari suatu informasi atau fakta tertentu. Bila Anda merasa itu berhasil, maka Anda layak menghargai jerih payah Anda belajar dengan cara apa saja. Misalnya, merayakannya dengan makan enak atau membeli sesuatu yang bisa mengingatkan Anda akan keberhasilan yang Anda pernah capai. Ya, segitu 5 prinsip yang sudah saya jelaskan.